skincare yang tanda kutip ada yang baik gitu ya, sehat terdaftar di BPOM, ada yang tanda kutip kurang baik, maksudnya tidak terdaftar di BPOM atau masih apa ya, tanda kutip yang tidak baik seperti merkuri segala macam masih terjual bebas. Tapi alhamdulillah sekarang sudah banyak yang terdeteksi dan sudah dipublikasikan gitu ya di media sosial, yang mana yang bisa dipilih-pilih lah sama rakyat, sama teman-teman kita semuanya, masyarakat gitu, agar menjaga kesehatan kulit seperti itu. Ya kita harus pintar-pintar sih memilah-milah mana yang skincare yang memang baik untuk dipakai. Ciri-cirinya adalah di dalam sebuah produk atau di kemasannya itu ada pabrik yang tertera, terus cara pakainya bagaimana, kemudian terdaftar di BPOM kah, kita lihat ada nomor BPOM NA-nya, kita lihat aja di Google di bpom.ri, nanti akan terlihat sesuai nggak dengan merek yang muncul di produk tersebut. Kalau misalnya BPOM NA-nya ada, cuman mereknya nggak sesuai sama produk tersebut, bisa jadi itu oknum yang nakal gitu ya, jadi itu harus dihindari. Kemudian jangan juga mudah tergiur, misalnya ada skincare yang dalam 3 hari langsung putih misalnya, nah itu harus hati-hati. Jadi skincare yang baik itu adalah dia itu membuat kulit lebih sehat, kemudian berproses gitu ya. Nah itu berproses maksudnya adalah memberikan hasil kulit yang ya cerah, tapi bukan putih. Kalau putih itu kan kita harus hati-hati ya, harus melihat kandungannya seperti apa. Nah ada juga skincare yang misalnya racikan dokter, yang mengandung misalnya HQ atau hydroquinone. Sebetulnya HQ itu tidak berbahaya kalau sesuai dengan peresepan dokter gitu ya. Dan harus kontrol face to face dokter dengan pasien. Nah, yang takutnya disalahgunakan penggunaan hydroquinone itu adalah misalnya jualnya di over counter gitu ya, di luar dari klinika gitu ya, yang tanpa resep dokter. Terus juga itu harus hati-hati, bukan hati-hati, harus dihindari, karena penggunaan jangka panjang lebih dari 6 bulan penggunaan hydroquinone itu juga menyebabkan rusak kulit seperti okronosis gitu ya. Okronosis itu seperti kulitnya itu menghitam atau ada flek-flek yang sudah satu muka, dan itu harus sangat-sangat sulit untuk ya kita katakan untuk direparasi lah, disembuhkan dan lain sebagainya. Jadi memang harus hati-hati. Dok, mungkin kan netizen banyak yang mempertanyakan apakah dokter sendiri boleh memperjualbelikan apa namanya kayak skincare gitu dok, dan dokter juga kan seperti itu, nah apakah Oke. diperbolehkan dok? Sebetulnya begini ya, kita mungkin bisa apa ya, kita merekomendasikan misalnya produk ini baik atau enggaknya. Kenapa? Karena misalnya ini mengandung kandungan-kandungan yang seperti ini gitu. Terus juga pun kalau dokter menjual itu, kita nggak boleh munculin seperti pakai baju jas putih, atau kita harus menanggalkan dari atribut-atribut dokter gitu, seperti itu. Berarti ada batasan-batasannya dok? Ya kurang lebih seperti Nah itu. mungkin apa aja sih batasan-batasannya yang tidak diperbolehkan? Kalau itu misalnya kita misalnya jual produk, terus kita kita memakai atribut-atribut dokter, pakai jas dokter atau stetoskop, seperti itu kurang lebih. Tapi untuk kepengurusan produk dokter sendiri ke BPOM itu cukup rumit nggak sih, dan prosesnya lama nggak sih dok? Alhamdulillah kalau sesuai dengan prosedur semuanya lancar, seperti itu. Tapi dok, mungkin kalau misalkan apa namanya alasan dokter sendiri nih menjual Iya. skincare, uh-uh. mungkin untuk tujuannya apa sih dok? Ya, kalau itu sebetulnya berdasarkan pengalaman saya pribadi. Saya pernah mengabdi atau misalnya internship ya, kita mengabdi berpraktek gitu ya di Kepulauan Seven Island lah, Kepulauan Anambas. Di situ saya menemukan berbagai macam case kulit, penyakit-penyakit kulit dan di situ saya menemukan di setiap pasar atau toko-toko selalu ada skincare yang tanda kutip abal-abal atau mengandung merkuri atau tidak terdaftar di BPOM dan sebagainya, dan saya sering menemukan case-case kulit yang seperti itu di sana. Jadi itu membuat saya tergerak untuk ketika saya kembali ke Jakarta, saya ingin memformulasikan sesuai dengan prosedur juga dengan kandungan yang baik dan untuk menyehatkan kulit masyarakat sih, kurang lebih Tapi seperti itu. takut nggak sih dok ini di apa namanya review sama doktif juga, kan lagi rame juga ya doktif ya dok? Kalau saya pribadi justru saya lega dan senang, karena itu sangat-sangat membantu ya masyarakat kita semua untuk lebih tahu, dan edukasinya jadi lebih tersebar luas untuk mengetahui mana skincare yang baik, mana yang skincare yang sebetulnya tidak sehat untuk kulit yang dipakai sesuai dengan kandungan-kandungannya seperti itu. Tapi kalau dokter sendiri nih boleh nggak sih sebenarnya untuk nge-review produk-produk skincare yang ada gitu?
Lebih ke edukasi ya, misalnya kandungan ini tidak baik dipakai untuk di kulit kita seperti itu. Terus juga kandungan-kandungan berbahaya seperti apa sih? Kandungan yang berbahaya seperti merkuri, ciri-cirinya misalnya krimnya biasanya tuh suka ada kita memberikan edukasi. Contoh-contoh yang kandungannya ada merkurinya itu, krimnya itu kayak lengket kayak berlendir, ciri-cirinya dan kita munculin contohnya seperti itu. Jadi lebih ke kandungan dan ciri-ciri yang berbahaya. Tapi kalau dokter sendiri melihat adanya dokter yang suka mereview, apakah positif atau gimana sih, dok? Iya, menurut saya itu positif ya. Itu sangat membantu sekali masyarakat luas. Terus juga banyak jadi teman-teman kita, masyarakat kita jadi lebih tahu lah, lebih aware dan lebih membuka pandangan lebih luas seputar skincare yang mana yang baik untuk dipakai. Tapi mungkin melihat kisru antara dokter Mm-mm. dengan dokter apa Mm-mm. Syara Saukim sendiri seperti apa sih dengan para owner skincare? Kalau saya pada prinsipnya adalah semoga apa yang terjadi yang huru-hara di dunia media sosial itu cepat terselesaikan biar kita sama-sama saling apa ya tenang dan juga fokus pada hal yang positif, kurang lebih seperti itu. Tapi maksudnya jadi di perskincarean tuh jadi rame dan juga banyak yang nggak percaya, mungkin seperti apa, dok? Iya, itu juga sisi arah gimana ya pembelajarannya mungkin masyarakat jadi semakin apa ya melek gitu ya sama dunia informasi tentang seputar kesehatan di kulit ataupun skincare yang tepat itu seperti apa. Kurang lebih seperti itu sih pandangan saya. Mungkin ada pesan nggak sih, dok, untuk Hmm. apa namanya biar masyarakat juga nggak bingung dan juga dengan adanya permasalahan antara dokter dan Sela Sauki? Kalau itu saya serahkan kepada yang terkait, tapi saya lebih ke secara general aja ya. Jadi kita fokus kepada kalau untuk pemilihan skincare carilah yang tepat, yang sudah terdaftar di BPOM NA. Terus juga cari yang memang misalnya di expire date-nya itu belum expire misalnya. Terus juga ada pabrik yang jelas, tertera dan lain sebagainya. Jadi harus jelas di produk tersebut gitu Dan aja. langkah BPOM sendiri mungkin, dok, kan sekarang juga banyak mafia yang ketangkep juga. Mm-mm. Nah, mungkin seperti apa mafia skincare? Ya, semoga ke depannya Indonesia jadi lebih baik lagi ya seputar dunia skincare dan juga ya semoga tidak ada lagi ya mafia skincare karena kan itu sangat merugikan masyarakat luas.